wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Materinya agak serem, tapi semua orang pasti akan menjadi jenazah. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu apa tujuan kita mempelajari materi perawatan jenazah. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu melakukan perawatan terhadap orang sakit. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menyikapi orang yang meninggal dunia, dan peserta didik diharapkan mampu melakukan perawatan terhadap jenazah. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Bu Guru. Ya. Jadi perawatan terhadap orang sakit itu yang pertama menjenguk orang sakit. Hadisnya dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, ketiga mengantarkan jenazah, keempat memenuhi undangan, dan kelima mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 70. Itu ada berisik-berisik, terdengar nggak dari situ? Enggak, Bu. Ya, yang kedua mendoakan orang sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika menjenguk saat, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan. Ya Allah, sembuhkanlah saat, ya Allah, sembuhkanlah saat. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1253. Kemudian setelah itu mentalkinkan orang yang akan meninggal. Ada yang tahu nggak mentalkinkan itu apa? Kayak mbisi itu loh, Bu. Iya, BCI kalau bahasa Jawanya nuntuni gitu. Jadi orangnya dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Hadisnya dari Muadz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 190. Dan dari Abu Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dalam Nailul Autar juz 4 halaman 22. Kemudian bagaimana cara kita menanggapi atau menyikapi orang yang meninggal? Hal-hal yang harus kita lakukan adalah pertama menutupkan kedua matanya apabila kedua matanya itu terbuka. Kalau sudah tertutup ya sudah. Kemudian yang kedua, menangisi mayit yang tidak berlebihan. Jadi menangisi mayit itu boleh, asal tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan itu gimana? Maksudnya menangisi yang sampai mencakar-cakar atau melukai diri sendiri. Apalagi menangisi sampai kita itu pingsan, tidak sadar, itu tidak boleh. Kemudian menyiarkan kabar kematian, biasanya lewat masjid atau lewat surat lelayu. Sinyalnya jelek ini, gimana? Putus-putus apa masih jelas? Masih jelas. Oh ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke materi merawat jenazah. Yang pertama, perawatan jenazah itu memandikan jenazah. Hadisnya dalam satu riwayat, Ummu Atiyah berkata, sesungguhnya beliau ini Nabi Muhammad bersabda, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu jika kamu pandang perlu. Kemudian Hafsah berkata bahwa Ummu Atiyah berkata, kemudian kami kelabang rambutnya menjadi 3 ikatan. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 74.
Kemudian orang yang memandikan mayit harus bersikap lemah lembut dan menutupi aibnya. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah bersabda, mematahkan tulang mayit itu dosanya seperti halnya mematahkannya di waktu hidup. Hadis riwayat Abu Daud, juz 3 halaman 212, nomor 3207. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2074. Maksudnya menutupi aib itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Tidak membicarakan apa yang ia lihat ketika memandikan, Bu. Iya, Keburukan si mayit atau ya, perilakunya. ya, misalnya si mayit itu ada cacatnya, itu tidak boleh kok. Habis memandikan terus ketemu si A bilang, nah, nggak boleh gitu. Namanya gibah, itu tidak menutupi aib si mayit. Kemudian suami boleh memandikan istri dan sebaliknya. Karena apa? Karena suami istri itu adalah mahram. Mayit boleh dimandikan oleh mahramnya. Ya, tidak boleh dimandikan oleh tetangganya, itu tidak boleh. Misalnya tetangganya laki-laki, tetapi yang meninggal perempuan. Itu tidak boleh karena bukan mahram. Diriwayatkan bahwa Asma memandikan Abu Bakar dan Ali memandikan Fatimah. Kemudian orang yang mati syahid di medan pertempuran tidak perlu dimandikan, jadi boleh langsung dikubur, tidak perlu dimandikan. Setelah dimandikan, kemudian mengkafani mayit. Cara mengkafani mayit adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan normal, sebaiknya untuk mengkafani mayit dengan kain berwarna putih dan tidak mahal. Karena kalau mahal kainnya, pakai kain sutra, itu masuknya ke dalam mubazir. Kemudian bagi laki-laki dengan 3 lembar kain, dan bagi mayit perempuan sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain. Lalu bagi orang yang sedang berihram, kain kafannya adalah pakaian ihramnya itu sendiri. Berihram itu sedang berhaji atau umroh. Adapun orang yang mati syahid dalam pertempuran, maka langsung dikuburkan beserta baju yang dipakainya. Tetapi baju besi dan senjatanya dilepas. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Ya, kemudian setelah mengkafani mayit, langkah selanjutnya adalah mensolatkan mayit. Setelah dimandikan dan dikafani, agama mensyariatkan untuk mensolatkannya. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu telah mencukupi bila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Sedang bila tidak ada yang mensolatkan, maka berdosalah semuanya. Adapun mayit yang disolatkan adalah mayit yang semasa hidupnya melaksanakan sholat dan mati di jalan Allah atau tidak bunuh diri, karena bunuh diri itu mendahului kehendak Allah dan berkhianat semasa hidupnya, berkhianat kepada agama maksudnya. Itu haram hukumnya disolatkan. Setelah jenazah disolatkan, langkah selanjutnya adalah mengubur maksudnya. Jenazah dikubur dan didoakan. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi apabila meletakkan mayit ke dalam kubur, beliau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau dengan nama Allah dan atas tuntunan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 214, nomor 3213. Doa untuk mayit setelah dikubur adalah dengan bahasa apa saja. Jadi boleh mendoakan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa saja boleh. Tetapi apabila mau menggunakan bahasa Arab, lafalnya Allahumma firlahu wasabithu. Slide-nya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu.
Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sekarang tugas kalian pertama menuliskan tata cara memandikan jenazah. Kedua, menuliskan tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Ketiga, menuliskan tata cara mensolatkan jenazah dan bacaannya. Boleh ditulis di Word, boleh ditulis tangan, kemudian di-scan. Tugas ini jika dikumpulkan berarti dihitung absen dan mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah jelas. Lah, Ya, makasih. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa menjaga kesehatan biar tidak Ya, Bu. terkena corona. Pakai masker ya. Sehat-sehat, Bu. Ya, Ya, Bu. sama-sama. makasih Bu. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.